Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Perlu untuk kita sadari di dalam persiaran hidup kita sehari-hari, di mana setiap hari adalah kesempatan bagi kita untuk memuji atau mencela. Dengan mulut kita membagikan berkat atau kutuk. Sebagai orang beriman, Anda dan saya serta kita semua harus sadar betul bahwa hendaknya apa yang keluar dari mulut kita senantiasa menjadi perpanjangan sabda Allah, dan kita dimampukan untuk melakukan apa yang telah disabdakannya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Raja Maha Mulia, terpujilah Engkau atas misteri penjelmaan Putramu. Semoga lidah kami Kau penuhi dengan kata-kata baik, dan hidup kami Kau penuhi dengan cinta kasih di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, selama sepekan ini kita diajak untuk merenungkan dan merefleksikan. Sebagai orang beriman, hendaknya kita tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga sebagai pelaksana sabda. Tetapi dalam melaksanakan sabda diperlukan perbuatan nyata yang tidak hanya didasarkan pada situasi, tetapi pada iman akan kasih Allah yang sungguh sempurna di dalam persiaran hidup kita. Anda dan saya serta kita semua hari ini diajak untuk kembali merefleksikan, apakah selama ini sebagai pelaksana sabda dan pelaku sabda, kita mendengarkan apa yang sudah disabdakan Allah dengan menggunakan sebijak-bijaknya mulut kita, sehingga bukan kutuk, bukan penghakiman, dan bukan celaan yang keluar dari mulut kita, tetapi adalah berkat yang menjadi inspirasi, yang mengantarkan orang termotivasi untuk berbuat baik. Sekali lagi, sebagaimana dikatakan oleh Rasul Yakobus, ketika kita tidak bijaksana, maka tak seorang pun berkuasa menjinakkan lidah. Mulut kita seperti mata pisau yang bermata dua. Kadang bisa menjadi berkat, kadang juga bisa menjadi kutuk. Maka Anda dan saya serta kita semua sebagai orang beriman, mestinya kita belajar untuk memahami dan menyadari betul bahwa lidah itu sesuatu yang buas, yang seringkali tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita bisa memuji Bapa kita, tetapi dengan lidah pula kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu dan sama keluarlah berkat dan kutuk. Anda, saya, serta kita semua mestinya menyadari bahwa hal ini sebenarnya tak boleh terjadi dalam lembaran persiaran hidup kita. Gosip memang tidak melukai secara fisik, tetapi seringkali gosip, fitnah, atau berita bohong melukai banyak hati. Maka belajarlah untuk lebih berhati-hati di dalam mengucapkan janji ketika kita tidak mampu memenuhi, ketika kita tidak bisa menjadi pelaksana sabda yang baik, ketika kita mudah untuk berputus asa. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita juga diingatkan, seringkali kita berkata baru berpikir,
Seringkali kita melontarkan pendapat, baru kita memikirkan apa yang kita lontarkan. Dengan peristiwa yang disampaikan dalam Injil suci menurut Markus, di mana Petrus dengan spontan mengatakan bahwa ia merasa senang, ia merasa berbahagia berada bersama-sama dengan mereka. Seringkali ketika kita merasakan kemuliaan, merasakan kebaikan Tuhan, kita mudah mengungkapkan janji. Kita mudah berikhtiar akan melakukan ini dan itu. Bahkan seringkali karena pujian yang sering datang silih berganti, membuat kita lupa diri dan tidak bisa mengontrol apa yang keluar dari mulut kita. Lihat apa yang dikatakan oleh Petrus, sebagaimana dikatakan di dalam Injil suci menurut Markus. Rabi, betapa bahagianya kami berada di sini. Baiklah, kami mendirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Apa yang dikatakan oleh Petrus dalam situasi bahagia yang luar biasa, akhirnya dia tidak mampu lagi memikirkan dengan jernih apa yang ia katakan. Seringkali yang dikehendaki Tuhan bukanlah berdiam dalam sukacita, tetapi senantiasa mau turun, mau berbagi sukacita itu, bukan menyimpannya menjadi milik sendiri, tetapi mewartakannya agar semua orang tahu bahwa Allah senantiasa setia dan menepati janjinya. Dengan mulut kita bisa mencaci maki. Dengan mulut kita bisa memprovokasi. Tetapi dengan mulut juga kita bisa memuliakan Tuhan. Kita bisa mengajak orang untuk selamat dari bahaya maut, dari bahaya COVID-19. Beranikah kita menjadikan mulut kita berkat dan bukan kutuk bagi banyak orang? Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Seringkali kita mengatakan bahwa lidah tak bertulang sebagai pengandaian ketika kita tidak bisa mengontrol apa yang keluar dari mulut kita, kita melukai banyak orang. Sebagai orang beriman, beranikah Anda, saya, serta kita semua di akhir pekan ini menggunakan mulut kita untuk mewartakan berkat? Hal sederhana, mari kita berikan teladan untuk tetap taat dan setia pada protokol kesehatan demi keselamatan bersama. Jangan memprovokasi, jangan pula menolak sebagai langkah yang terbaik yang sudah ditunjukkan. Jangan sampai kita termakan oleh omongan orang yang tidak tahu kebenarannya. Mari kita jadikan akhir pekan sebagai hari yang membahagiakan, sebagai hari yang menyelamatkan di dalam ketaatan, kesetiaan, dan menjadikan apa yang keluar dari mulut kita menjadi berkat yang menyelamatkan bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Amin.